Shalom. Shalom. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Amin. Kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Pada saat kali ini kita Living for Christ Indonesia bersama dengan tim kami sedang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Dan sudah bergabung bersama dengan kita Bapak Pendeta yang diurapi Tuhan, hambanya yang diurapi Tuhan, yang penuh dengan perjuangan, dengan visi dan misinya di dalam ladang Tuhan. Sudah bergabung bersama dengan kita Bapak Pendeta Yohanes Slamet Sumito dari GSPDI Ujung Gagak, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap, Jawa Tengah. Halo, shalom Bapak Pendeta. Selamat malam. Selamat malam. Bapak Pendeta Yohanes, apa Bapak Slamet nih panggilannya? Pak Slamet. Pak Slamet ya, Bapak Pendeta Slamet ya. Selalu selamat. Selalu selamat. Amin. Amin. Iya. Sesuai dengan namanya adalah doa ya Pak ya. Selamat. Makanya dia diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia, kita rindu untuk mendengarkan kesaksian Bapak Pendeta Slamet. Bagaimana Bapak Pendeta Slamet meresponi panggilan Tuhan, masuk di dalam ladang Tuhan. Bisa Tuhan memanggil Bapak Pendeta untuk datang melayani Tuhan, tersungkur di bawah kaki salib Tuhan. Silakan Pak diceritain ke rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Makasih rekan-rekan Podcast Indonesia yang sudah dikenalkan. Nama saya juga Pak Slamet. Nah, saya percaya sama Tuhan Yesus itu tahun 88 Pak. Dulunya saya latar belakang dari Islam. Keluarga besar saya Islam. Saya 8 bersaudara. Saya dulu Islamnya Islam garis keras. Saya paling anti karena saya dibait sama almarhum bapak saya dan mama saya. Kamu harus jangan mendekat katanya sama orang-orang Islam, orang-orang Kristen katanya. Apa kata bapak? Apa kata bapak? Bilangnya kalau orang Kristen itu kafir. Kafir. Ya, kafir gitu. Bukan kafir tapi kafir. Ya, kafir. Jadi saya memang diajarkan keras sama mama dan bapak saya. Memang dulu bapak saya aslinya ya di Islam itu. Karena berjalannya waktu saya dulu paling nakal kalau ada orang. Saya pernah ngelempari teman-teman yang lagi ibadah di kampung, orang Katolik. Kebetulan di tempat saya itu ada saudara kita Katolik. Kalau ibadah saya dulu pernah lempar-lempar batu. Dulu saya paling nakal, Mbak. Ya saya dulu juga, saya Islamnya juga kebetulan anak-anak yang sebaya dengan saya itu nakal semua. Jadi kalau misalnya saya pernah dulu waktu puasa, bulan puasa kan dulu saya tidurnya di langgar. Dulu belum ada masjid, dulu semua langgar. Kalau masjid ya kota-kota kecamatan, kalau di kampung-kampung langgar. Langgar, itu di situ saya pernah, ayo bulan puasa itu kita nyuri apa? Nyuri gerame, nyuri kan gerame gitu. Bahkan saya dulu pernah karena saya anaknya nakal, saya tahun 70 itu udah nikah. Nikah pertama sama anak Pangandaran, orang Sunda. Umur berapa itu Pak? Saya umur 20, saya lahir 17 Juni 50. Itu Bapak bilang pernikahan pertama? Berarti ada yang selanjutnya? Ada, ya. Waktu saya belum percaya sama Tuhan Yesus, saya nikah sampai 16 kali. 16 kali. Tapi setelah berjalannya waktu, saya lihat-lihat teman-teman yang dari Kristen kok, orang Kristen kok baik-baik gitu. Maksudnya kalau Natalan, saya kadang-kadang diantar nasi. Nah, saya pernah sakit, ditengok sama teman-teman gereja. Ya sudah, maksudnya ya tetangga kita, tetangga tapi nyengok saya kok mau nengok gitu. Jadi saya tersentuh di situ, kok menengok gitu. Waktu itu saya jadi kepala dusun. Saya kepala dusun termuda tahun 80. 80 saya kepala dusun termuda. Itu sudah 16 kali menikah? Saya belum waktu itu. Saya waktu tahun 80 itu baru 10 kali. Baru 10 kali? Iya, baru 10 kali nikah. Iya, setelah gitu saya kebetulan ada teman namanya Pak Sagino.
lurah itu, lurah Cisuru. Kebetulan mampir ke rumah saya, harinya hari Jumat itu. Jadi dari Mejenang dia mampir mau pulang ke Cisuru. Nah, setelah gitu, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Ayo monggo Pak Lurah, itu lurah, Pak Sagino lurah. Nah, ngomong-ngomong saya mau ikut makan Pak Kadus gitu. Oh ya monggo, kebetulan ibunya baru masak. Nah, setelah makan, tapi saya makan ikan anjing. Loh, dari mana? Saya beli gitu kan. Saya beli, ayo monggo. Saya enggak makan, memang saya belum makan. Ya Pak Sagino makan, saya makan juga, ada lauk pauknya sendiri. Ya monggo, lagi makan, enak-enaknya makan itu. Ada orang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Pak Tasinun, itu Pak Kayim. Setelah kayak gitu, mau makan, ayo makan bareng di sini Pak Kayim. Nah, ini lauk pauknya, ini nasinya. Setelah ngambil Pak Kayim, mau ngambil ikan anjing. Saya katakan, jangan itu. Yang ini aja kita udah cukup. Itu tulisannya ikan anjing Pak Sagino yang beli dari Mejenang. Gitu. Saya menyelamatkan Pak Kayim. Jangan saya makan, saya aja udah enggak makan kok. Setelah kayak gitu Pak, Bu, Mbak ya. 7 hari kemudian saya bikin syukuran. Karena bapak saya sudah 1000 hari meninggal. Jadi kalau orang dulu itu kan 1000 hari ngepok ya Pak Kim itu. Nah, saya bikin selamatan itu karena saya saudaranya 8, saya 8 bersaudara. Jadi setiap saudara saya membawa kambing 1. Jadi kambingnya 8. Jadi saya satu kampung saya undang karena saya kepala dusun. Setelah diundang, waktu itu pas Amin itu tidak ada yang datang itu andetolan kita, keluarga besar. Loh ini kok cuma keluarga, yang lain yang mana? Terus aku sama Pak Wagio, saya panggil Pak Wagio, tadi sampean undang-undangnya sampai mana, ulem-ulemnya gitu, merintah orang sampai mana? Ya 2 RW ini saya datangi. Oh berarti oke ya, berarti sekarang kenapa sudah hampir jam 10 enggak datang gitu. Saya enggak tahu. Ya udah setelah jam 10, jam setengah 11 enggak datang, udah putusan kita aja sekarang amin kita aja. Wah, diamin keluarga kita, ya ikan besar bludak namanya 8 kambing. Ya udah bagi-bagi, pokoknya harus habis ini, harus habis. Oh ini double apa didouble aja. Setelah itu selesai, 1 minggu kemudian setiap Jumat saya kan jumatan, saya kan ADM juga, ADM masjid. Kalau saya assalamualaikum, tidak ada yang nyaut. Kalau saya mampir ke teman juga tidak ada yang nyaut, tidak ada yang monggo ke sini, tidak ada. Pokoknya kayak dicing gitu, kayak diasingkan. Ya baik Pak. Kan singkat cerita, ya. Bapak menceritakan ketika Bapak sudah menikah 16 tahun. Nah, bagaimana ketika waktu itu Tuhan memanggil Bapak, apalagi sampai sekarang menjadi seorang pendeta ya di GSPDI. Ya. Boleh diceritakan Pak? Secara singkat. Ya. Oke. Jadi saya terus terang saya tahun 88 saya mengambil keputusan bahwa saya akan ikut Tuhan Yesus. Saya langsung minta dibaptis. Saya waktu itu sama Om Yunus almarhum. Saya nikah sama yang mama sekarang juga. Yang ke-17. Jadi saya punya itu sampai 17. Sampai saat ini ya cuma 17 itu terakhir. Ya, terakhir ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Amin. Amin. Ya. Nah, apalagi Pak sekarang kan Tuhan sudah pakai Bapak Slamet ya. Bapak Pendeta Yohanes Slamet dalam pelayanan Tuhan. Apa yang menjadi visi dan misi Bapak Pendeta saat ini melayani Tuhan? Iya, misi saya kepengen dipakai sama Tuhan dan saya kepengen menjadi berkat selama hidup saya. Amin. Apa yang menjadi kerinduan terbesar yang Tuhan taruh di hati Bapak Pendeta Slamet? Ya, karena saya belum punya gereja, saya ibadah masih di rumah. Makanya kerinduan saya ingin membangun rumah Tuhan. Amin. Membangun rumah Tuhan biar kita punya gereja gitu. Itu misi dan tujuan saya sekarang begitu. Dan mudah-mudahan hidup saya bisa menjadi berkat. Amin. Amin. Ya puji Tuhan. Ya udah berkali, saya udah ada 4 kali di sini diberkati Tuhan. Saya waktu itu enggak punya motor sama sekali Mbak. Saya kepengen punya motor, masa udah 5 tahun enggak punya motor.
Sedangkan saya kalau perjalanan ke pelayanan, saya jauh sekitar kalau jalannya mungkin tidak nyampe 2 jam, 3 jam mungkin. Tapi ya itu saya pinjam motor sana sini, saya disupport sama beliau Pak Samadi, sama teman-teman, berdoa Pak, berdoa. Oke, saya berdoa setiap malam. Terus hampir 3 bulan lah saya berdoa setiap malam, saya minta motor. Amin. Tuhan memberkati. Saya dikasih motor, Pak. Saya dikasih motor baru. Puji Tuhan, ada teman minta tolong doa, tolong Pak Pendeta saya didoakan. Saya sakit itu. Puji Tuhan, doa saya terkabul. Hingga sembuh, saya dikasih motor. Tidak cuma motor, tapi membantu gereja itu 500.000. Ini saya bantu gerejanya yang baru 500.000 Pak. Ini ada duit, udah saya amplopi. Tolong, saya ingin membagi berkat ke jemaatnya Bapak. Jadi suruh bikin syukuran di situ. Saya sudah diamplopi untuk anak-anak, untuk jemaat kita, Mbak. Tidak cuma jemaat kita, tapi yang lain juga datang. Langsung saya bagi-bagi. Wah, luar biasa. Iya. Puji Tuhan, Amin. Sangat memberkati ya Pak ya. Amin. Ternyata memang Tuhan bisa pakai siapa saja. Iya. Walaupun dengan berbagai latar belakang. Betul. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, Amin. Tuhan pasti akan memakai setiap hambanya. Amin. Amin. Puji Iya. Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Yohanes Slamet yang sudah memberikan kesaksian yang begitu luar biasa kepada kita semua. Iya. Haleluya. Puji Tuhan, rekan-rekan Living for Christ Indonesia, kita sudah mendengarkan kesaksian yang sangat-sangat memberkati kita semua. Ingat dan kita percaya bahwa Tuhan bisa memakai siapa Amin. saja dengan berbagai latar belakang kita. Amin. Asalkan kita mau meresponi panggilan Tuhan. Betul. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan kasih saudara untuk mensupport pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan agar supaya bisa memberikan yang terbaik, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.